Selamat pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Francisca Yovila Ega dengan NIM 2101060039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme biomolekul. Yang pertama, katabolisme lipid, di mana katabolisme lipid adalah proses biokimia di dalam tubuh yang melibatkan pemecahan molekul lipid menjadi zat-zat yang lebih kecil. Dalam proses katabolisme lipid ini juga termasuk pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Seperti gambar yang diketahui, pada proses pemecahan molekul gliserol ini, pada proses katabolisme lipid dimulai dengan pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Gliserol adalah molekul sederhana dengan 3 gugus hidroksil atau gugus OH yang terikat pada suatu atom karbon. Fungsi gliserol setelah pemecahan ini, gliserol dapat dipecah lebih lanjut menjadi 2 molekul gula sederhana, yaitu gula sederhana 3 atau karbon gliserol dan 2 molekul asam pirufat. Namun pada gambar yang tertera dalam slide dari katabolisme lipid ini, saya membuat gambar tentang katabolisme lipid, pemecahan molekul gliserol menjadi asetil CoA. Nah, di sini ada katabolisme protein, karbohidrat, dan lipid. Dalam proses ini melibatkan penguraian makromolekul menjadi unit-unit yang lebih kecil yang dapat digunakan sebagai sumber energi atau dibentuk kembali menjadi makromolekul yang lebih kompleks. Pada proses pemecahan molekul gliserol ini menjadi asetil CoA adalah bagian dari metabolisme lipid. Nah, gliserol adalah unit dari dasar lipid yang dapat diuraikan menjadi asetil CoA melalui proses yang melibatkan enzim. Namun, asetil CoA kemudian dapat digunakan dalam sintesis asam lemak yang dapat diubah menjadi energi melalui proses oksidasi. Pada proses ini juga terjadi di dalam mitokondria dan melibatkan siklus Krebs, di mana asetil CoA diubah menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi ATP melalui proses oksidasi. Nah, seperti gambar yang di slide, pada proses pemecahan molekul gliserol menjadi asetil CoA ini, yang pertama ada proses pencernaan karbohidrat di mana terbentuknya glukosa, kemudian dari glukosa turun menjadi glikolisis asam pirufat, lalu dari asam pirufat kemudian terbentuknya asetil CoA dan terbentuknya siklus Krebs. Nah, di siklus Krebs ini terbentuk lagi menjadi rantai respirasi, di mana di rantai respirasi ini akan dibagi lagi menjadi 2, terbentuknya O2 dan H2O. Kemudian pada proses pencernaan protein dibagi menjadi 2, yakni yang pertama asam amino dan NH3. Pada NH3 ini dibagi lagi menjadi 3 cabang. Yang pertama ada glikolisis, kemudian dari glikolisis ada asam pirufat, lalu dari asam pirufat ada asetil
KOA juga, dan dari asetil KOA diturun lagi terbentuknya siklus Krebs, dan di siklus Krebs terjadinya ada ATP dan rantai respirasi. Nah, pada yang ketiga proses pencernaan lipid, di mana lipid ini ada gliserol, dari gliserol menuju ke glikolisis, dari glikolisis turun menjadi asam pirufat. Nah, pada asam pirufat ini ada ATP. Fungsi dari ATP tersebut adalah menyimpan dan mentransfer energi. Kemudian dari ATP kembali lagi ke asetil KOA, dan dari asetil KOA ini terbentuk lagi menjadi siklus Krebs. Lalu di siklus Krebs ini diturunkan menjadi terbentuknya rantai respirasi, di mana dari rantai respirasi ini juga akan menyimpan dan mentransfer energi, dan mentransfer energi ini terbentuknya O2 dan H2O. Sekian penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.